Masyarakat sudah memilih, proses demokrasi sudah berjalan. Sekarang mari kita sama-sama, tidak lagi kau lawan kau kawan, tidak ada. Sekarang semua kita kawan, kita sama-sama putra asli Wamena, kita orang Wamena, kita membangun Jaya Wijaya ke depan untuk lebih baik lagi. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nelak, niruyak, nausalak, nupasalak. Wah. Terima kasih. Kami pada siang hari ini dari Solidaritas Peduli Demokrasi Jaya Wijaya di Jakarta melakukan konferensi pers untuk menanggapi situasi kondisi politik yang terjadi di Jaya Wijaya setelah pilkada kemarin, di mana kita melihat bahwasanya demokrasi yang sudah berjalan secara damai, aman, netral, namun kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa tim calon yang kalah, sehingga kami sebagai pemuda, kami sebagai akademisi mau menanggapi hal ini secara bijak dan netral. Untuk itu, saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Korlap 2 untuk membacakan apa yang menjadi poin-poin aspirasi, tuntutan, dan harapan kami ke depan terkait dengan Kabupaten Jaya Wijaya yang kami cintai bersama. Saya berikan langsung kesempatan kepada Jiri sebagai Korlap 2. Baik, selamat siang semua. Jakarta 6 Januari 2025. Landasan dan pernyataan sikap. Kami dari Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Jaya Wijaya mengajak kepada seluruh masyarakat Jaya Wijaya dan di luar Kabupaten Jaya Wijaya untuk mengawal hasil keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan nomor 74 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jaya Wijaya tahun 2024, di mana telah terpilihnya pasangan calon nomor urut 2 Aitenus Murib sebagai Bupati dan Wakil Bupati Roni Elepere sebagai Bupati Kabupaten Jaya Wijaya periode 2024-2029 secara sistem nasional dan sistem noken berdasarkan KPU nomor 25 tahun 2023. Berhubung dengan itu, kami menilai bahwa gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 John Martin adalah tidak sesuai substansi persoalan yang terjadi di lapangan, karena paslon nomor 4 John Martin tidak pernah dirugikan sehingga sangat tidak perlu untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Namun kenyataannya gugatan itu telah dilakukan di MK. Perlu kita ketahui bersama bahwa kedaulatan tertinggi ada di rakyat, di tangan rakyat. Maka rakyat Jaya Wijaya memulai pesta demokrasi pada tanggal 27 November 2024 telah terlaksana dengan baik, adil dan jujur pada tanggal sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun saat ini pasangan calon nomor urut 4 John Martin melakukan upaya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi MK, sehingga kami dari Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Jaya Wijaya di Jakarta merasa bahwa upaya gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 John Martin 04 John Martin sangat tidak diperlukan. Hal tersebut kami sampaikan karena terdapat beberapa alasan mendasar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 Aitenus Murib Roni Elepere dengan pasangan calon urut 4 John Martin. 2. Sebagaimana gugatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 4 John Martin dengan substansi masalah karena dugaan penggabungan suara dari pasangan calon nomor urut 1 dan 3, maka kami menyatakan hal tersebut tidak benar. Karena kita ketahui bersama bahwa Papua pada umumnya dan Kabupaten Jaya Wijaya 99% masih pakai sistem noken, sehingga kalaupun terjadi penggabungan suara saat pemilihan di TPS, maka yang terjadi adalah kesepakatan bersama sistem noken sesuai amanat Undang-Undang KPU nomor 25 tahun 2023.
Ketiga, berbagai dugaan yang hendak dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4, John Martin, apapun substansi masalahnya, kami dari Solidaritas Peduli Demokrasi Jaya Wijaya di Jakarta menilai sangat tidak layak. 4. Masyarakat Jaya Wijaya dengan hak suaranya telah memilih pemimpin yang baru, yakni pasangan calon nomor urut 2 Atenus Murib dan Roni Elopere sebagai Bupati Kabupaten Jaya Wijaya, karena masyarakat menyadari bahwa di bawah kepemimpinan pasangan calon nomor urut 4 John Martin selama memimpin 5 tahun belakangan tidak ada pembangunan di Kabupaten Jaya Wijaya secara utuh. Karena kemiskinan merajalela, pembunuhan infrastruktur yang tidak berjalan, serta berbagai aspek pembangunan tidak berjalan baik, bahkan dugaan korupsi yang secara terstruktur dan masif, maka rakyat Jaya Wijaya sepenuhnya memilih pemimpin baru, yakni pasangan calon nomor urut 2 Atenus Murib Roni Elopere. Yang kelima, meminta kepada pasangan calon nomor urut 4 John Martin untuk menghormati keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan sesuai putusan yang dibacakan. Berhubung dengan berbagai pertimbangan di atas, kami dari Solidaritas Peduli Demokrasi Jaya Wijaya di Jakarta dengan tegas menyatakan pernyataan sikap sebagai berikut. Satu, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan sengketa yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 John Martin karena substansi paslon yang terjadi di lapangan. 2. Mendesak Mahkamah Konstitusi MK agar tidak mengabulkan permohonan gugatan sengketa yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 John Martin karena akan menciptakan konflik horizontal dan kamtimas di Kabupaten Jaya Wijaya. 3. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghormati keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan suara rakyat sendiri. Demikian pernyataan aspirasi kami agar Mahkamah Konstitusi MK menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hormat, kami saya Koordinator Solidaritas Aksi Peduli Demokrasi Jaya Wijaya di Jakarta, Ketua 1 sebagai Alfred Pabika Esa, Ketua 2 sebagai Jerry Dabi. Demikian saya kembalikan. Baik, berikut aspirasi pernyataan sikap yang kami kemudian dari Solidaritas Peduli Demokrasi Jaya Wijaya di Jakarta sampaikan, dan keharapan kami agar Kabupaten Jaya Wijaya ke depan itu kami lebih fokus terhadap pembangunan dan kedamaian infrastruktur yang kemudian ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan bersama dengan itu juga saya mau menanggapi terkait dengan video pernyataan sikap yang kemudian disampaikan oleh tim paslon nomor urut besar kemarin, dan tuduhan dan tunjukan yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak dari calon lain terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan ini. Itu saya mau sampaikan bahwasanya kita harus ketahui bersama di Wamena itu siapa pejabat incumbent. Pejabat incumbent itu Pak John Richard Banua. 10 tahun dia menjadi wakil bupati, 5 tahun dia menjadi bupati. Kita orang Wamena besar hati memberikan kesempatan kepada dia, kawan-kawan. Benar kan tidak? Betul. Sehingga dengan berdasarkan 15 tahun itu kami sudah menilai sendiri, yang terjadi adalah angka kriminalitas yang lebih tinggi, Sangat tinggi. Masyarakat Jaya Wijaya, pemuda yang memiliki kapasitas kualifikasi untuk kemudian kerja, malah tidak diberikan kesempatan untuk kerja di dinas-dinas terkait di Kabupaten Jaya Wijaya. Yang ada hanya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tingkat 2, memberikan mobil kepada DPR, lalu DPR yang memiliki fungsi sebagai suara rakyat malah justru dibungkam habis. Semua kejahatan-kejahatan ini telah dilakukan oleh beliau, dan kami melihat itu. Sehingga saya mau menanggapi pernyataan sikap yang kemudian disampaikan oleh paslon nomor 3 dengan menunjuk bahwa
kecurangan dilakukan oleh paslon nomor urut 2 secara terang-terangan dengan siang bolong. Saya mau sampaikan ketika Anda menunjuk dengan jari telunjuk ini, bahwa 4 jari Anda melipat mengarah kepada diri Anda. Betul. Dan potensi untuk melakukan kecurangan secara masif, terstruktur, dan tersebar ini tuh dilakukan oleh pemimpin incumbent. Karena dia punya kapasitas, kemampuan untuk melakukan itu. Dan dia sudah melakukan itu, kawan-kawan. Dengan apa? Memilih pejabat-pejabat tinggi BPH secara tidak wajar. Kasus-kasus korupsinya banyak hal yang bisa kami bongkar. Dan masyarakat Jaya Wijaya secara sah dan meresahkan itu semua. Kami tidak mau upaya-upaya sengketa pilkada yang dilakukan ini, walaupun kami menghormati bahwa itu adalah konstitusional, tapi kami mau sampaikan juga, aksi dari pendukung atau dari masyarakat yang dilakukan sekarang di Wamena, di Jayapura, dan kemudian kami di Jakarta ini, karena kami menginginkan tidak terjadinya konflik horizontal atau gangguan Kamtimas di Kabupaten Jaya Wijaya akibat daripada MK menerima gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 4. Betul. Karena kami menganggap bahwa apa yang menjadi putusan KPU provinsi dan memutuskan siapa pasangan yang menang itu sesuai dengan suara aspirasi masyarakat Jaya Wijaya. Benar kan tidak? Betul. Sehingga MK juga harus sepakat menghormati apa yang menjadi keputusan itu. Jangan sampai MK menerima hasil gugatan ini kemudian terjadilah konflik di Jaya Wijaya. Kami tidak mau. Kami sebagai pemuda mahasiswa yang netral, kami menginginkan Jaya Wijaya itu baik. Orang Wamena bilang, leger misalnya kami, mari kita perbaiki pagar yang rusak itu. Siapa yang merusak itu kita sudah tahu. Sekarang kita bilang harga diri orang Wamena, jangan. Orang bilang ganti-ganti FAM, kasih marga. Kita punya adat sudah dirusak oleh orang-orang luar. Sekarang bagaimana kita berdiri, kita membangun daerah sendiri, kita memperbaiki daerah kita sendiri, pagar yang rusak itu kita perbaiki sendiri. Sehingga jangan sampai kemudian isu-isu dari hasil gugatan yang dilakukan ini kemudian menciptakan konflik di kita punya Honai di Jaya Wijaya. Harapan kami proses pembangunan bisa berjalan dengan baik ke depan. Angka kriminalitas yang terjadi di Wamena harus diberhentikan. Memberikan kesempatan kerja kepada putra-putra asli Balim yang hari ini sudah sarjana-sarjana tapi yang masih ada di keluar karena tidak diberikan kesempatan untuk kerja, itu harus diberikan kesempatan dengan bupati yang terpilih ini. Benar kan tidak kawan-kawan? Betul. Untuk itu harapan kami itu demi kedamaian di atas kabupaten kita Jaya Wijaya yang kami cintai bersama. Kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Kami dari Solidaritas Peduli Demokrasi Jaya Wijaya Jakarta, kami sangat peduli sekali dengan daerah kita. Kami sangat ini sekali. Kami meminta hormati apa yang menjadi keputusan KPU. Dan mari kita bersama-sama berpegang tangan, walaupun kamu lawan apa itu sudah selesai, berakhir di tanggal 27 Desember kemarin. Masyarakat sudah memilih, proses demokrasi sudah berjalan. Sekarang mari kita sama-sama, tidak lagi kau lawan, kau kawan, tidak ada. Sekarang semua kita kawan, kita sama-sama putra asli Wamena, kita orang Wamena, kita membangun Jaya Wijaya ke depan untuk lebih baik lagi.